Dan alhamdulillah juga ini ternyata kalau tadi dilihat sebahagian besar adalah pengamat sejarah ya. Hanya mengamati saja. Beda pengamat sejarah, bahkan sudah ada yang mendatangi tempat-tempat bersejarah itu juga kan, artinya itu salah satu nilai lebih. Nah, jadi kalau kita mau belajar sesuatu dan yang hadir itu juga sudah pernah lah untuk bisa mendalami apa yang akan dia pelajari, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah ya. Terus mungkin di awal ini kita akan melihat bagaimana cara kita belajar. Yang pertama ini tidak sekali karena memang kita akan bikin bertahap. Sampai kapannya wallahu a'lam ya. Tidak seperti kuliah yang mungkin hanya 1 semester terus menyelesaikan beberapa materi ya, ataupun nanti sekian mata kuliah diselesaikan dalam waktu sekian gitu, tidak. Yang penting kita terus saja. Ya, ini saya pilihkan kitab sirah yang paling tipis. Ya, ini insya Allah paling tipis. Jadi kalau mau diselesaikan ini hanya ya kurang lebih sekitar 400 halaman. Ya tergantung kita kemampuan, kalau sehari dalam satu pertemuan 100 halaman kita selesaikan berarti hanya 4 pertemuan. Ya, kalau umpama satu pertemuan 50 halaman berarti ya hanya butuh berapa 8 pertemuan. Ya, tapi kalau kita 40 halaman per pertemuan berarti 10 pertemuan. Tapi kalau satu pertemuan 1 halaman berarti 400 kali pertemuan. Itulah. Tinggal bagaimana kita bisa negosiasi aja kan ya. Untuk bisa gimana enaknya, mudahnya gitu. Itu yang pertama. Jadi kita kajiannya itu berdasar pada kitab. Nanti akan saya sampaikan kenapa kitab ini yang saya pilih, tapi intinya seperti itu. Metodologinya kita akan dengan kitab supaya tidak lari kemana-mana dan lebih memudahkan juga. Yang kedua, metode pelajarannya juga kita santai. Jadi kita ini namanya Madarik kan, di bawah Madarik Institute kita ada kajian sirah peradaban ya. Nah itu di antara ciri Madarik itu adalah kajiannya dengan kitab. Dan yang kedua, bebas mau diskusi. Bebas mau diskusi. Jadi kalau lagi saya baru ada 2 kata yang saya sampaikan langsung mau didiskusikan, silakan. Iya. Iya 3 kata, boleh 3 kata biar ganjil ya. Saya nyampaikan 3 kata terus ada yang mau didiskusikan langsung aja nggak apa-apa. Ya, ada yang kurang jelas, ada yang kurang apa segala macam ya. Misalkan saya cerita kisah tentang Nabi sedang Fathu Mekah misalkan. Tiba-tiba ada yang miss tuh di Bapak Ibu, Ustadz mau tanya, itu kan perjalanan 8 hari, kira-kira bekal makanan yang dibawa itu apa? Misalkan gitu kan. Ya mungkin kalau ada yang mau begitu gitu ya. Atau kopernya warnanya apa? Gitu ya, ada yang mau ditanyakan. Contoh ya, artinya tidak disediakan sesi tanya jawab khusus memang. Jadi nanti itu pokoknya bebas berdiskusi secara langsung ya. Yang bisa saya jawab ya saya jawab, yang saya tidak bisa saya jawab ya nanti akan menjadi PR untuk kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terus yang merupakan kelebihan juga di kajian kita, selain memiliki kurikulum dari satu kitab dan kita akan membawa apa yang ditulis oleh penulis itu secara runut ya, sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Nah, bersamaan dengan itu nanti juga kita akan adakan ujian berkala. Iya, ada ujian berkala. Ya. Saya kan tidak membuka ruang diskusi di sini ya. Kenapa berdiskusi? Untuk ujian tidak ada diskusi. Enggak. Ya. Karena tadilah salah satu yang bisa membuat kita bangga di Indonesia ini, itu namanya pengajian itu ada di mana-mana. Dan ini adalah satu nikmat tersendiri yang mungkin tidak kita dapatkan dengan mudah di negara lain. Kita itu enggak, Masya Allah. Ya mungkin Bapak Ibu sendiri merasakan kan betapa banyaknya pengajian. Udah Safini aja ini udah pengajian keempat hari ini, baru hari ini. Ya, belum yang kemarin lagi, belum. Kan alangkah banyaknya. Nikmat ini harusnya kita syukuri. Di antaranya adalah mengikat ilmu. Nah, di antara yang bisa kita ikat ilmu itu ya gampangnya dengan ujian. Ya, makanya nanti akan ada. Jadi nanti insya Allah juga akan dikeluarkan sertifikat kalau sudah selesai.
Iya. Iya, nah itu. Ini kadang-kadang kita kan begitu ya. Untuk yang ini itu agak susah ya. Mungkin karena terlalu ikhlas ketika melakukan atau mengadakan pengajian, jadi nggak kebayang, udah pokoknya saya tidak mau ada ujian Ustaz, supaya tidak menodai keikhlasan. Ya, karena repot. Ya, kalau ternyata nanti nilainya itu bagus, saya sendiri tidak bisa menata hati, ya. Takut disebut sombong gitu kan, nilai saya bagus gitu kan. Kalau nilai saya jelek, saya juga takut gitu. Padahal saya hanya sekedar tawadhu saja supaya tidak. Nah, tapi mengungkapkan ketawaduan agak kurang pas ya. Nah, jadi insya Allah ya, tidak susah-susah. Soalnya tidak susah. Biasanya itu saya soalnya pilihan ganda, ya, dan pilihan gandanya itu akan ada arahan-arahan yang seolah dalam jawaban itu sudah mengarahkan. Nah, begitu ya kurang lebih ya. Ini secara sistematis global lah. Di antara model yang ditakuti apa? Nggak ada kan? Kitab nggak takut. Diskusi nggak takut, ujian nggak takut. Ya, jadi insya Allah kita berjalan. Ya. Dan apalagi ya? Apalagi yang perlu disampaikan? Sudah? Hah? Kajian ya? Oh iya. Habis ini akan kajian ya. Tapi secara metodologi begitu kurang lebih ya. Secara metodologi nanti kitab ini akan dibaca bahasa Arabnya. Ini saya pilihkan kitab juga yang kayaknya di Indonesia juga sudah banyak. Ya, bukan banyak, ada. Jadi kalau mau sedikit punya effort untuk mencari kitabnya ini ada. Nah, saya nggak tahu kalau terjemahannya. Hah? Terjemahannya wallahu a'lam. Saya kurang tahu persis. Ya ini bahasa Arab ya. Ya, mudah-mudahan ada terjemahannya. Tapi kalau ada terjemahannya nanti kita informasikan. Ya. Kalau ada terjemahannya kita informasikan. Kita minta nanti Ustadz Irza yang bagian catat mencatat, mungkin nanti dicek kitab kita ini kitab fikih sirah an-nabawiyah. Jadi sirah Nabi Muhammad SAW, tapi dilihat dari sisi fikihnya. Jadi kita sepakat kajian sirah peradaban kita ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita berbicara tentang masalah sirah atau sejarah itu kan macam-macam, ada sejarah umat manusia. Ya, atau sejarah makhluk-makhluk Allah gitu kan, mulai dari malaikat, jin, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengambil sisi itu. Kalau kita lihat dari para utusan Allah, maka ada sejarah para nabi. Nah, sejarah para nabi juga mungkin kemarin dibahas oleh panitia terlalu luas. Nah, ada juga sejarah yang dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita akan membahas dan memilih ini. Sejarah tentang manusia mulia Rasulullah SAW. Diharapkan selesainya kita dari kajian sirah peradaban ini, itu kalau ditanya tentang urutan sejarah hidup Nabi itu bisa di luar kepala. Ya. Jadi karena di luar kepala ketika ditanya harus diambil dulu, dimasukkan ke kepala untuk bisa disampaikan. Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Ya. Nah, itu yang nanti mungkin kita akan sampaikan. Jadi sejarahnya kita akan bahas runut. Ya, kita akan membahas runut, kita akan melihat pada kitab, tidak tematik sesuai dengan kondisi dan kejadian, tapi runut. Contoh misalkan sesuai kondisi kejadian bukan berarti nanti di bulan di saat ada Isra Mi'raj kita bahas Isra Mi'raj gitu. Enggak. Ya, kita runut aja, kita istiqomah dengan kitab yang ada. Lalu setelah itu mungkin nanti kalau ada tambahan untold story yang mungkin jarang didengar juga boleh nanti dimasukkan. Dan saya tidak tahu apakah ini ada rekaman atau tidak. Jadi nanti kalau ada rekaman mungkin boleh di-share bagi yang mungkin belum sempat hadir, karena Bapak Ibu jangan hadir terus ya. Ada kalanya tidak hadir ya. Karena ini bukan wajib, ini sunnah. Untuk membedakan antara yang wajib dan sunnah itu harus kadang-kadang tidak melakukan. Jadi kalau misalkan setahun itu kita ada 24 kali pertemuan, minimal masuknya itu hanya 23 saja. Ya, jadi bolehlah satu itu tidak hadir, karena mungkin ya untuk membedakan antara yang sholat Jumat aja boleh izin berapa kali? 3 kali berturut-turut kan, mosok pengajian nggak boleh izin. Ya, betul. Baru ini kan ada Ustadz yang di awal disuruh untuk tidak. Tuh ya. Dan kita bikin santai saja, semuanya kita bikin santai. Kalau ada yang sambil mau ngopi, sambil mau minum, sambil mau apa, dipersilakan.
Terus itu kurang lebih ya insya Allah yang akan kita bahas dari metodologi, nanti sambil jalan lah. Ini kitab kita ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, beliau ulama kekinian lah, kontemporer ya, bukan ulama yang 500 tahun yang lalu atau bukan ulama 1000 tahun yang lalu. Bahkan beliau baru saja wafat beberapa tahun ke belakang ya. Dan kenapa saya pilihkan ini? Satu, karena beliau hidup di masa kita, sehingga nanti ketika kita bicara tentang sirah itu bukan hanya sekedar untuk kita dengar cerita, tetapi kita lebih pada melihat gimana aplikasinya untuk kehidupan kita. Itu yang terpenting. Makanya nanti beliau juga melihat bagaimana dari penggalan sejarah diambil singkat, terus habis itu ada aplikasi-aplikasinya dalam kehidupan. Kadang ada kehidupan yang individual, yang paling kecil untuk pribadi, ada kehidupan untuk keluarga, ada kehidupan untuk masyarakat, bahkan ada kehidupan yang mencakup bangsa negara atau umat manusia. Jadi memang betul-betul ya bukan hanya sekedar penikmat sejarah gitu, tetapi adalah orang yang berusaha untuk mengembalikan peradaban yang pernah ditorehkan dalam sejarah itu menjadi sebuah kehidupan nyata ya. Sehingga ketika disampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik, itu betul-betul mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Jangan kita menjadi seperti keledai di mata Allah. Gimana keledai di mata Allah itu? Keledai itu kalau orang dulu biasanya menjadi transportasi yang digunakan untuk membawa barang. Perumpamaan orang itu ada yang perumpamaan keledai. Dia membawa sesuatu tapi tidak bisa menikmati. Makanya dulu orang pernah ketika membawa buku itu ya ditaruh di keledai. Tapi keledai itu walaupun membawa banyak buku, dia tidak tahu apa yang ada di situ dan tidak bisa mengaplikasikannya. Nah, kita tidak mau menjadi al-himar, tidak mau menjadi keledai. Jadi yang kita dapatkan kita mencoba untuk mengaplikasikan. Kan ilmu itu bukan hanya sekedar dihitung dapatnya berapa, tapi ilmu itu dilihat berapa yang diaplikasikan. Ya, makanya ilmu itu akan menjadi racun. Catat ini, ilmu itu racun. Ilmu itu racun. Penawarnya adalah amal. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, racun. Dia yang akan merusak, ya, bahkan akan mematikan. Tapi kalau ada amal yang dia kerjakan, nah amalnya itu yang akan menjadi penawar. Bahkan yang akan menimbulkan antibodi, bahkan yang akan membuat tubuh ini menjadi lebih kuat, ya akan lebih. Nah, itulah dia dengan amal. Makanya alladzina amanu wa amilus sholihat. Yang beriman, iman di situ didasari pada ilmu, harus amilus sholihat, beramal. Kalau enggak. Nah, kalau sudah menjadi penawar dan itu akan membuat nilai kuat yang lebih bagus adalah dengan dakwah, mendakwahkan. Jadi memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Ya. Jangan nanti kita belajar tentang syukur, tapi kita menjadi orang paling sombong. Nah, itu mati, itu rusak. Kita belajar sabar, tapi menjadi orang paling keropos. Nah, itu rusak. Nanti kita belajar tentang jujur, tapi kita menjadi orang paling bohong. Nah, itu rusak. Ya. Itu kurang lebih fikih sirah nabawiyah. Kita buka. Ya. Kita buka dulu muqaddimahnya. Kemarin ada permintaan dari Buddha Syaf untuk bisa membahas secara runut dulu gimana sih kehidupan Nabi Muhammad SAW dari lahir terus sampai meninggal secara global gitu ya. Sehingga nanti di awal itu ada gambaran, oh ternyata jalan hidup Nabi itu seperti ini. Boleh. Tapi supaya mendapatkan keberkahan dulu dari kitab, kita langsung masuk kepada apa yang ditulis oleh penulis. Nanti kalau ada momen untuk menjelaskan itu, kita akan jelaskan. Ya. Silakan dibuka halaman. Kita akan masuk, saya tidak akan masuk buka, saya mukadimahnya tidak saya baca, ya insya Allah dicukupkan dengan saya membaca lah. Walaupun adabnya ketika kita memiliki kitab dan ingin menelaahnya itu yang pertama kali dibaca adalah muqaddimahnya dulu, ya, kata sambutan, pembukaan dan lain sebagainya supaya kita mengetahui tentang bagaimana metodologi penulisnya
mengutarakan apa yang ada dalam kotak beliau ya, tapi itu insya Allah dicukupkan ke saya. Kita akan langsung masuk di bab pertama. Bab pertama ini muqaddimah dulu. Apa dia muqaddimahnya? Ahammiyatu siratun nabawiyah fi fahmil Islam. Kalau ada yang bertanya, ngapain sih belajar sirah? Emang apa pentingnya belajar sirah? Apa pentingnya belajar sejarah hidup Nabi Muhammad SAW? Nah, ini dijelaskan oleh penulis di bab pertama beliau ketika menulisnya. Kita supaya dapat berkahnya, ya, kita minta Ustadz Fadel baca mungkin. Pakai ini nggak ada? Hidup nggak? Loh, lain suaranya jadi kecil. Jadi anak-anak. Bagus itu. Bagus ya, bisa jadi suara anak-anak boleh juga itu. Dah. Ya, dah itu. Ini beli jauh mic ini di Uzbekistan ini. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah, ahamiyah sirah nabawiyah fi fahmi Islam. Laysa al-ghurdu min dirasati sirah nabawiyah wa fiqhiha, mujarrad al-wuquf ala waqa'i tarikhiyah. Wala sarada ma tarful aw zaman min al-qisas wal ahadith wal ahdath walidha fala yanbaghi an na'tabir dirasah fiqh sirah nabawiyah min jumlah dirasah tarikhiyah sya'niha sya'ni itla'i ala sirah khilafah min khalifah aw ahli min al-uhud at-tarikhiyah. Baik. Iya, jadi di di paragraf pertama beliau menyampaikan laisal ghard min dirasati sirah an-nabawiyah wa fiqhuha mujarradul wuquf 'alal waqa'i at-tarikhiyah. Bukanlah menjadi tujuan orang mempelajari sejarah hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mendalami fikihnya itu hanya sekedar untuk mengetahui sejarah. Ya kan, kadang-kadang ada orang sekarang ini kenapa belajar sejarah? Ya supaya tahu. Iya enggak? Banyak enggak yang jawabnya begitu? Kenapa belajar sejarah Nabi? Jawabannya supaya tahu. Beliau langsung mengatakan, salah itu. Kalau jawabannya atau tujuannya hanya sekedar supaya tahu, salah. Jadi kita belajar tentang sejarah ini bukan hanya sekedar kalau ditanya supaya tahu, tidak. Wala syarat ma tarafa au jamala minal qasasi wal ahdas, atau hanya sekedar menikmati. Bukan cuma menikmati. Kenapa kalau mempelajari sejarah? Karena kalau mendengar sejarah itu kok rasanya bisa nikmat gitu. Ada yang pernah merasa begitu nggak? Kalau belajar sejarah itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan atau ada apa? Ya, selamat datang Umi. Alhamdulillah. Nanti ada mertua saya juga ini, ada Umi sama ayah datang. Alhamdulillah. Ada ponakan saya juga ini kayaknya mau datang tapi belum datang mungkin ya. Alhamdulillah. Ya, ayah mau duduk di. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi penulis di awal sudah mengatakan bukan itu tujuannya. Jadi kalau kita tujuannya belajar sirah hanya sekedar ingin mengetahui sejarah, atau tujuan kita belajar sirah itu hanya sekedar ingin menikmati dongeng, nah kan begitu kan? Kita ini penikmat dongeng. Jadi kalau kita itu hanya sekedar mempelajari sejarah, hanya sekedar ingin tahu, mempelajari sejarah hanya sekedar ingin menikmati dongeng, maka itu masih belum. Ya, enggak saya katakan salah lah, tapi masih belum. Dan penulis mengatakan laisal gharad. Bukan tujuan orang belajar sejarah Nabi itu untuk tahu. Bukan tujuan orang belajar sejarah Nabi itu untuk dinikmati ceritanya. Bukan itu. Walidha fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqhi sirah an-nabawiyah min jumlati dirasat at-tarikhiyah. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan di otak kita seperti kita ingin mempelajari sejarah manusia pada umumnya. Enggak. Kayak kita mau mempelajari sejarah Romawi, kita mau mempelajari sejarah Persia, kita mempelajari, bukan seperti itu. Enggak sama dengan itu. Kalau sama dengan itu, maka nggak ada beda
Padahal kisah-kisah ini nanti akan menjadi gambaran dari apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya kisah di dalam Al-Qur'an yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu beda dengan kisah apapun juga. Kalau kita jumpa di Al-Qur'an ada Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah. Kisah yang ada di Al-Qur'an itu beda dengan kisah-kisah yang ada dari semua manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Ya. Dan itu sudah pilihan. Contoh misalkan ada penggalan-penggalan dalam hidup manusia-manusia yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan tidak semuanya diceritakan. Contoh misalkan para nabi aja, ada yang nabi itu cuma disebut namanya saja dan tidak ada ceritanya. Ya, misalkan Ilyasa, nggak ada cerita. Misalkan apa sih ceritanya yang ada disebutkan di situ, tidak diperinci. Tapi ada yang nabi itu sampai luar biasa, satu surat menceritakan tentang diri beliau dan nama surat itu adalah nama beliau, Nabi Yusuf misalkan. Atau nabi yang banyak sekali dikisahkan sejarah hidupnya, Nabi Musa, ya. Kan modelnya macam-macam. Tetapi walaupun itu hanya sedikit ataupun banyak, itu sudah pilihan yang Allah memberikan maksud bahwa cerita yang akan diceritakan itu tidak sama dengan cerita bahkan dalam kisah hidup manusia yang diceritakan itu. Jadi contoh begini, Nabi Musa diceritakan banyak, tapi ada kan dalam penggalan hidup Nabi Musa nggak diceritakan? Sebahagian yang diceritakan di Al-Quran, sebahagiannya tidak diceritakan. Yang tidak diceritakan itu memang tidak menjadi concern untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diceritakan itu satu hurufnya pun menjadi panduan. Satu hurufnya menjadi panduan. Itu kalau Al-Quran. Nah, termasuk kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita belajar kisah hidup Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar ingin diketahui, bukan hanya sekedar ingin dinikmati, dan dia tidak sama dengan segala macam kisah yang pernah ada di atas muka bumi. Siapapun, entah peradaban, entah kisah individu yang pernah menjadi penguasa dan lain sebagainya. Itu dia yang harus ada di kita. Ya. Termasuk diantaranya penulis menyampaikan sya'nuha ka sya'nil ittila' ala siratil khalifah minal khulafa au ahdin minal uhud tarikhiyah al-ghabirah. Ya tidak kalau umpama kita mau bicara tentang yang lain ya kisah sejarah yang pernah ada di antara manusia ini ya mungkin bisa sama dengan yang lain, bahkan termasuk khalifah dan lain sebagainya mungkin bisa sama. Tapi khusus yang ada pada Nabi Muhammad SAW beda. Maka jangan heran ada beberapa kondisi dan kejadian itu yang hanya sekedar menceritakan kisah hidup Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada majelis yang di dalamnya bercerita tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun itu tidak disampaikan oleh Nabi secara spesifik gitu ya, kalau mereka yang mendengar atau menceritakan tentang kisah hidupku maka akan ada rahmat Allah datang. Tapi secara makna, solawat gitu ya, bagaimana orang yang bersolawat itu akan mendapatkan kebaikan. Sekali solawat, 10 kebaikan akan Allah berikan kepada mereka yang bersolawat. Kalau ditanya sekarang, solawat itu menceritakan tentang siapa? Rasulullah. Dan orang yang menceritakan Rasulullah, maka dia akan mendapat minimal 10 kebaikan. 10 kebaikan. Maka kemarin ketika dipilih oleh panitianya ada berapa kajian kita ini? Ada 40 ya? Ya, ada semua panitia. Dipilih kisah Nabi Muhammad SAW itu hanya sekedar menyebut namanya saja, lalu ada 1-2 kalimat yang menjelaskan tentang sejarah hidup beliau, maka keberkahan akan turun di situ. Keberkahan akan turun. Berapa banyak di antara para qaid, panglima-panglima perang, ya, mereka sebelum melaksanakan peperangan dibacakan kisah hidup, penggalan kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kemenangan. Karena memang yang diceritakan bukan sembarangan orang. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, karena begini, kadang-kadang kita yang hidup di akhir zaman ini kan, ya banyak terdegradasi, banyak. Jadi melihat sosok Nabi itu bukan sama dengan yang lain, tetapi tidak meletakkan pada posisinya. Kebayang ketika seorang Bilal hanya mengucap kalimat Muhammad nggak kuat setelah Nabi wafat, sehingga harus nangis gitulah. Ya, nggak kuat ketika wafat sehingga harus nangis. Lalu ada sahabat siapa saya lupa, tidak nyangkut di sini itu ketika beliau disebut sebagai Maular Rasul,
Ya, disebut sebagai Maula Rasul, budaknya Rasul. Jadi beliau ini pernah menjadi budaknya Khadijah, lalu dihadiahkan kepada Nabi. Ketika dihadiahkan kepada Nabi, senang bukan main kan? Tiba-tiba baru sehari 2 hari jadi budaknya Nabi, dibebasin. Nangis ini orang. Justru nangis. Kan bingung. Nabi bingung, lah kenapa kamu nangis? Bukankah sesuatu yang paling dicintai oleh mereka yang jadi budak dan yang paling diharamkan, yang paling diharapkan dari seorang budak adalah kebebasan? Kata budak ini apa? Kata Maula Rasul ini, sebutannya Maula Rasul. Siapa namanya lupa saya. Ada yang bisa cek? Hah? Bukan Umi. Ini budaknya dari budaknya Khadijah yang membantu beliau dagang gitu ya. Duh, saya lupa. Tapi intinya Maula Rasul ya. Itu apa namanya? Istilahnya julukannya Maula Rasul. Apa kata beliau? Saya itu memang yang paling aku harapkan di saat aku menjadi budak itu bebas. Tapi beda ketika aku menjadi budak wahai Rasul, seolah tidak pernah aku bahagia kecuali kebahagiaan ini dalam hidup dunia ini. Tapi kenapa hanya beberapa hari dan akan kau bebaskan? Lalu apa kata Rasul? Apakah membiarkan beliau jadi budak? Enggak. Jadi Rasul menyampaikan, tapi ini akan menjadi syariat. Kalau aku tidak membebaskanmu, maka ini tidak akan menjadi motivasi buat yang memiliki budak untuk membebaskanmu. Maka pokoknya aku akan membebaskan. Tapi budak ini bilang, ada permintaan ya Rasul. Biarkanlah kalimat Maula Rasul, budaknya Rasul itu tetap ada padaku. Sehingga sesuatu dalam hidupku dari pencapaian hidup yang paling tertinggi ini minimal tidak hilang. Walaupun aku merdeka, tapi biarkan orang menyebutku Maula Rasul, budaknya Rasul. Nabi mengatakan silahkan. Saya nggak cerita di sininya nih. Dalam sebuah kesempatan, ya, ketika beliau ini sudah meninggal Rasul gitu ya, lalu beliau ini melakukan perjalanan dakwah, terdampar di sebuah hutan gitu ya. Tiba-tiba zaman dulu masih banyak binatang buas, di tengah hutan ketemu singa. Dalam beberapa riwayat beliau ini dalam kondisi terdampar di pinggir laut untuk melaksanakan sebuah perjalanan dakwah, tiba-tiba ya terselamatkan sehingga terdampar di pantai, tapi ketika terselamatkan sudah tidak bisa banyak melakukan aktivitas ya. Dalam pikiran beliau meninggal. Ya, akhirnya melihat ada kepulan asap di pulau yang terdampar itu, mencoba untuk jalan ke sana. Tiba-tiba, ya bukan jumpa kampung, tapi jumpa singa. Ya, spontan aja ini ngomong. Ya karena dalam kondisi kan paham ya, dalam kondisi yang mungkin dehidrasi, nggak punya tenaga yang cukup untuk lari apa segala macam. Akhirnya beliau hanya mengatakan, singa, aku nih tahu siapa aku? Aku adalah Maula Rasul, budaknya Rasulullah. Hanya Safinah Maula Rasul. Safinah itu juga gelarnya. Kenapa disebut gelar? Karena beliau ini ketika jadi budak itu pernah Nabi minta supaya membawa barang dagangan, dan barang dagangan itu bisa dibawa banyak sehingga orang-orang nyebut ini kayak kapal, maka disebut Safinah. Namanya ada yang mengatakan Abdullah kalau tidak salah ya. Nah, itu ketika menghadap saya ini budaknya Rasulullah, padahal udah mantan ya. Tapi disebut budaknya Rasulullah. Singa ini langsung ciut. Bahkan langsung kayak kucing dorong-dorong Safinah Maula Rasul ini untuk bisa karena udah nggak kuat lagi jalan, didorong sampai ke arah dekat kampung. Jadi seolah singa itu hanya mengatakan, pergi kamu ke sana, pergi. Sambil melambaikan salam perpisahan. Ini diceritakan dalam Hilyatul Auliya, ya, karangan Abu Nuaim, ya, dengan riwayat sahih. Bayangkan, hanya sekedar nyebut itu. Makanya besok kita jangan sembarangan nyebut Rasulullah. Ada apa-apa, umatnya Rasulullah. Wah, ya. Makanya nanti kalau jangan kalah seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika ditanya, bagaimana kalau kamu nanti dikubur di malam pertama jumpa mungkar nakir, apa yang akan kamu katakan? Aku hanya akan mengatakan, saya Umar, kekasihnya Rasulullah. Bukan, saya Umar, sahabatnya Rasulullah. Jadi hanya menjadikan sahabatnya Rasulullah sebagai senjata. Kita juga begitu. Kalau yang mungkin dalam waktu dekat ada yang meninggal dunia, ini bisa dipegang. Ya, nanti dikubur katakan, sebut nama kita. Saya Syafar Damsyah, umatnya Rasulullah. Itu mungkar nakir agak sedikit melembut. Umatnya Rasulullah, bukan guyon. Tapi itu penting, makanya beliau mengatakan begitu. Enggak seperti yang ada di antara sejarah-sejarah yang ada di manusia yang pernah ada. Rasulullah lain. Ya, Rasulullah lain. Makanya ini kan agak beda kan, ketika kita datang ke pengajian ini agak beda. Sudah nampak masuk ruangannya terasa dingin, ya kan?
Ya, sebab apa? Yang kita pelajari adalah Rasulullah, bukan perkara AC. AC memang di luar panas masuk, dingin, ya kan? Kenapa? Karena ya, yang kita pelajari Rasulullah. Itu dulu ya. Jadi jangan ini di mukaddimah penulis Masya Allah, penggalan paragrafnya itu luar biasa mengingatkan. Nah kadang-kadang ngapain belajar di sana? Saya pengen tahu tuh gimana sih Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau sekedar pengen tahu aja sayang. Ini kita mau bukan bicara tentang Romulus, pendiri Romawi, bukan. Ya. Kita juga bukan bicara tentang Alexander the Great, penguasa bumi pada masanya, bukan. Tapi kita membicarakan seorang manusia Sayyidul Bashar. Ya, penghulu para manusia. Jadi nggak sembarangan. Ya, jadi nggak sembarangan. Ibn Athaillah, beliau itu ketika ingin menceritakan satu penggal saja dari kisah Nabi Muhammad dalam kajiannya, itu beliau bedakan. Kalau ada satu kisah yang kemungkinan dalam otak beliau akan ceritakan, maka sebelum beliau ceritakan, itu beliau berwudu. Atau kalau lagi udah batal nih, tiba-tiba ada sejarah hidup Nabi yang akan diceritakan. Jadi pernah dalam satu kesempatan Nabi, ada kalimat Nabinya, beliau kalau batal, wudu dulu. Baru setelah itu menyampaikan. Ditanya oleh muridnya, kenapa? Karena yang akan diceritakan ini bukan sembarangan. Dan ketika yang diceritakan bukan sembarangan, maka jangan juga kita samakan ketika kita menceritakan orang-orang yang lain. Bukan berlebihan, tapi itulah adanya. Imam Malik rahimahullah kalau ingin menyampaikan perkataan dari Nabi Muhammad SAW, entah berupa hadis, entah berupa sunnah, entah berupa kisah, maka beliau lebih lagi ngapain? Mandi. Diniatkan mandi sunnah. Baru setelah itu diceritakan tentang kisah manusia mulia ini. Karena terus terang banyak di antara kita ini yang seolah bikin santai aja. Ya, apaan sih? Kok apaan? Ini yang kita ceritakan bukan manusia biasa. Manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan saja pasti memujinya. Tidak pernah di dalam Al-Qur'an itu dimanapun gitu ya, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad kecuali di situ sedikit ada pujian, apalagi kalau yang banyak kita nggak. Begitu. Bahkan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu saking berentetnya berkah dari hambanya yang bernama Muhammad ini, yang diceritakan juga sahabatnya. Walladzina ma'ahu. Wah gitu tuh ceritanya. Terus Nabi yang lain enggak? Ya. Itulah dia baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara kemuliaan yang Allah berikan pada kita, di antara keberkahan yang Allah berikan pada kita, itu adalah di saat Allah sempatkan kita di antara kesibukan kita itu untuk ada majelis yang di dalamnya menceritakan kisah manusia mulia ini. Bahkan ada 2 jilid ya, dalam satu judul kitab 2 jilid itu hanya bercerita tentang bagaimana kebaikan yang diterima oleh orang-orang dalam 1000 tahun terakhir ketika mereka itu mendawamkan untuk punya majelis menceritakan tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur. Ya, bersyukur. Kadang-kadang enggak kan ada orang gitu yang wah kayaknya mendalami yang lain. Nabinya sendiri lupa. Nabi ini belum lahir saja. Detik-detik lahirnya gitu ya. Ini belum diceritakan loh, ini baru detik-detik lahirnya saja. Begitu beliau lahir, itu namanya tiang-tiang istana Romawi. Apa bahasanya? Tiang istana Romawi apa? Runtuh gitu. Runtuh ya, bukan runtuh sih. Ini kalau tiang terus begini, brrr, gitu. Itu apa namanya? Ambruk. Itu. Roboh. Apinya Persia padam. Ya itu kan kadang-kadang kita hanya sekedar apa? Mengambil maknanya apa? Ya udah begitu aja. Ya memang itu keutamaan Nabi, tapi tidak mendalam bahwa ini manusia baru mau lahir saja atau baru detik awal lahirnya, belum diceritakan secara itu bisa membuat seperti itu. Nah, kita bagaimana? Apalagi kalau melihat yang lain. Bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ini menghiasi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Menghiasi kitab suci sebelum Al-Quran. Dan detik-detik menjelang Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu semua rahib, semua pendeta, terus apa lagi itu kalau orang Yahudi itu namanya ya? Rabai dan lain sebagainya. Itu yang disibukkan hanya dengan satu saja, dengan satu orang yang namanya Muhammad atau Ahmad atau dalam bahasa Syrian Munahham
Atau dalam bahasanya orang-orang Romawi, siapa? Gitulah pokoknya orang Romawi. Tapi udah menjadi sebuah berita rame. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, juga satu nih ya. Kalau kita disebut kalimat Muhammad, Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Salawat. Kenapa? Nggak ada manusia yang lain seperti itu, nggak ada. Karena ini manusia yang beda. Perintah kita ketika mendengar nama Nabi kita diminta untuk bersolawat, itu saja sudah membedakan beliau dengan semua manusia yang lain. Jadi perintah ketika diperintahkan mendengar kalimat nama Nabi Muhammad SAW, itu kita diminta untuk bersolawat. Itu aja udah membedakan antara satu dengan yang lain. Antara Nabi dengan manusia-manusia yang lain. Udah cukup itu dalil. Jadi kalau ada seseorang yang justru menyamakan Nabi Muhammad SAW, baik ketika menyebut namanya, baik ketika mendengar kisahnya, maka justru dia salah. Harus dibedakan. Ya. Jadi kalau umpama ada yang mengatakan, bagaimana Ustadz kalau yang dilakukan oleh ulama terdahulu ketika ingin menceritakan tentang Nabi, mereka harus wudu dulu, apakah berlebihan? Oh tidak, kenapa berlebihan? Karena yang diceritakan manusia yang bukan seperti yang ada di atas muka bumi yang pernah ada. Ya. Itu alhamdulillah. Jadi ini yang terpilih untuk bisa hadir ini, ya Allah bersyukur sekali karena kita berada di majelis yang insya Allah menjadi sarana kita juga untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Baik, lanjut. Jam berapa? Baru jam 10. Baik. Lanjut. Ya. Wa inna al-ghurd minha an yatasawwar muslim al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'u wa qawa'idu wa ahkaman mujarradatan fi dhihni. Jadi yang pertama, beliau mengatakan laisal ghard, bukan tujuan hanya sekedar untuk diketahui, bukan sekedar hanya untuk dinikmati. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan keberkahan dari majelis ataupun perkumpulan yang di dalamnya menyebut tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-ghardnya adalah wa innamal ghardu minha an yatasawwarul muslim al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha mutajassidah fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tujuan yang kedua, tujuan yang pertama tadi apa? Mendapatkan kebaikan, karena yang diceritakan ini adalah manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Tujuan yang kedua adalah mendapatkan gambaran sebagai seorang muslim tentang hakikat Islam. Jadi kita bicara tentang kisah Nabi adalah bicara tentang memahami hakikat Islam yang diterjemahkan oleh kehidupan Nabi. Karena banyak orang yang saat ini nih ketika belajar tentang Islam mungkin hanya tekstual, tidak disertai dengan kehidupan Nabi. Jadi kadang-kadang banyak yang salah menafsirkan. Ya. Tekstual yang diceritakan perang. Jadi seolah mengikuti genderangnya orang orientalis bahwa Islam ini disebarkan dengan perang. Padahal kalau mau melihat Islam ini disebarkan dengan cara-cara yang melawan tekanan, dalam tanda kutip peperangan yang mempertahankan hak gitu ya. Selama kurang lebih 19 tahun pengikutnya hanya 1.500. Jadi sampai dengan tahun ke-6 di saat Nabi ingin umroh dan di masa Hudaybiyah itu pengikut Nabi itu hanya 1.500. 19 tahun. Dakwah itu 1.500. Setahun berikutnya umroh qadha setelah Hudaybiyah itu naik jadi 3.000. Setahun berikutnya lagi tahun 8 saat Fatu Mekah naik jadi 10.000. Setahun berikutnya lagi ketika Amul Wufud tahun utusan lalu ditambah dengan ada perang Tabuk itu naik 30.000. Setahun terakhir dari hidup Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah ketika beliau haji wada naik 124.000 atau 150.000 dalam riwayat yang lain. Coba bayangin. Dari 19 tahun yang hanya 1.500 tiba-tiba 4 tahun terakhir meningkat sampai berapa persen? Kalau dari 1.500 menjadi 150.000 berarti berapa ya? Itulah. Berapa persen? 1.000%. 10.000%. Nah itulah. Harus tanya lulusan STAN.
Ya, pas hitung-hitungan. Ya, apakah 4 tahun terakhir ini yang tanpa perang? 19 tahun oke lah, ada tekanan, ada serangan sehingga Nabi harus membela diri. Tapi 4 tahun terakhir ini tidak dengan perang sama sekali. Bisa naik 10.000% ya, atau 1.000%. Nah itulah kurang lebih. Jadi ini kita melihat gitu. Oh begini. Ya, nanti kita akan lihat secara detail. Ai inna dirasata sirah an-nabawiyyah laysat siwa amal tatbiqi yurad minhu tajsidil haqiqatil islamiyah kamilah fi mithliha al-a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya adalah belajarnya kita sirah Nabi ini tidak ada tujuan kecuali satu, amal tatbiqi, mengimplementasikan dari apa yang kita pelajari dengan memahami bagaimana hakikat Islam secara menyeluruh, yang menjadi contohnya adalah Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu mampu untuk bisa kembali membuat peradaban Islam menguasai dunia, gitu ya. Jadi harus punya itu ya, bukan hanya sekedar ujian lulus, enggak ya. Insya Allah kalau ujian lulus secara tertulis, tapi minimal ada momen keinginan yang ada pada kita. Saya belajar, saya akan terapkan untuk pribadi saya akan terapkan untuk keluarga, masyarakat, saya terapkan di kantor saya terapkan apa, sehingga nanti ini yang akan, kalau ditanya gitu, kenapa sih kok para sahabat itu mampu dengan waktu sangat cepat? Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi 2,5 tahun. Lalu setelah itu Umar bin Khattab hanya butuh 3 tahun setelahnya mampu merontokkan Persia dan Romawi. Praktis 5 tahun. Praktis 5 tahun saja. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang tadi itu mungkin Islam itu hanya di setengah jazirah Arab, langsung menguasai setengah dunia pada masanya. Hanya 5 tahun. Bukan apa-apa. Karena mereka belajar dari apa yang dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu yang akan kita ambil. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dengan segala kelemahan kita mencoba untuk kembali menghidupkan kemungkinan itu tadi. Ya. Nah, kalau ditanya, penulis memberikan beberapa, wa idza aradna an najzi hadzal gharad wa nusannif ajza'ahu fa inna minal mumkin hasruha fil ahdaf at-tafsiliyah ataliyah. Beliau menulis ada beberapa tujuan yang juga mungkin bisa diperinci ketika kita itu mempelajari sirah Nabi. Apa saja? 1, Ustaz Fadil. Al-awwal fahmu syakhsiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyyah min khilal hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha. Yata'akkad min an Muhammad alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrad abqariyun sammat bihi abqariyatuhu bainal qaumi. Walakinahu qabla dzalik Rasulun yad'ullahu biwahyi min 'indihi wa taufiq min ladun ya. Yang pertama. Tadi yang pertama terus Ustadz. Ini yang pertama secara global. Beliau mengatakan kalau mau belajar sejarah itu jangan hanya sekedar ingin tahu, jangan hanya sekedar ingin menikmati, tapi ingin mendapatkan keberkahan ya. Yang kedua, karena memang Nabi bukan seperti manusia-manusia lain. Secara general, yang kedua adalah bagaimana menjadikan momen kita belajar sejarah ini punya niat gitu, untuk bisa membumikan dalam kehidupan kita, kehidupan orang terdekat kita, sehingga kejayaan Islam itu kembali hadir melalui pemahaman Islam yang hakiki dari hidup Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kalau mau diperinci dari 2 yang global tadi, yang general tadi, kalau mau diperinci 1, ya kalau mau diperinci lebih dalam lagi, bagaimana nilai berkah dan bagaimana kok itu bisa mengimplementasikan supaya peradaban Islam itu kembali hadir ya. 1, belajar sejarah ini karena dengan belajarnya fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah, memahami sisi sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari nubuwah, dari kenabian. Min khilalil ittila' ala hayatihi, dari sisi kita mempelajari, menelaah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzurufihi allati 'asha fiha, dan dalam kondisi-kondisi yang beliau itu hidup, li ta'akkud min anna Muhammadan lam yakun mujarrad abqari, supaya kita tahu bahwa Nabi itu bukan hanya sekedar cerdas,
Nanti kita akan banyak itu cerita, luar biasa ya Nabi cerdasnya, luar biasa Nabi cerdas. Bukan sekedar cerdas. Tapi apa? Bukan hanya sekedar cerdas. Walakinnahu qabla dzalika rasulun ayyadahullah. Tapi ini adalah seorang nabi yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu bukan sekedar cerdas, tapi dipandu wahyu. Termasuk diantaranya mudahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diterima oleh orang-orang ahlul kitab itu karena nama Nabi ini sudah ada di dalam kitab mereka. Ya, memang pelan-pelan ini, pelan-pelan. Karena ini mungkin untold lah, jarang yang menceritakan itu. Jadi kita itu paling hanya diceritakan begini. Nabi pernah melakukan perjalanan ke Syam, ya. Dan di perjalanan ke Syam itu ketemu dengan seorang pendeta. Lalu kalau ini yang di masa usia beliau 9 tahun, pendeta ini bilang, bawa pulang sama pamannya Abu Thalib. Bawa pulang. Kenapa dibawa pulang? Anak ini yang bakal menjadi nabi. Kalau enggak nanti akan apa? Dibunuh sama Yahudi. Pernah dengar cerita ini kan? Pernah, ini masyhur. Dan di usia beliau ketika 20 tahun, di saat membawa barang dagangan, Khadijah bersama dengan Sarah. Sarah laki apa perempuan? Laki. Hah? Kan roh. Sarah. Laki, ya. Kalau nggak ada Siti, dia laki. Tapi kalau ada Siti, Sarah jadi ya kan ada nama Siti. Saya ada kenangan khusus dengan Sarah. Ada kenangan khusus dengan Sarah. Bukan Siti ya. Ya dengan Siti itu, Siti Maisarah itu. Gara-gara dia saya sampai hampir kena blacklist masuk Saudi Arabia. Gitu. Ada jamaah namanya Siti Maisarah. Pakai jilbab, kan namanya Siti Maisarah pakai jilbab. Ini petugas apa namanya? Imigrasinya itu begitu ngelihat dilihat Maisarah. Aduh, bolak-balik masuk ruangan. Ya, udah tua. Jadi kalau dimasukin ruangan kan nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ada apa ini? Ada apa? Ada. Kan saya pembimbingnya, udah saya datang, ada apa? Ya, pokoknya intinya singkat cerita, petugas itu merasa bahwa ini penipuan, bahwa yang ada di hadapannya itu adalah laki-laki tapi dipakein jilbab, dan itu adalah pidana besar di sana kan. Bagaimana nama Maisarah ini kok pakai jilbab? Mungkin dia baru jadi imigrasi, ya. Jadi baru ketemu itu dari Indonesia. Indonesia rata-rata Maisarah itu perempuan, apalagi di depannya ada Siti, kan. Akhirnya saya harus masuk ke kantor imigrasi apa segala macam, diminta buka jilbabnya. Saya sebagai pembimbing ya nggak bisa lah, mau dibuka jilbabnya yang perempuan, ya nggak apa-apa yang perempuan, tapi perempuan masih, karena kebetulan waktu itu rambutnya katanya pendek gitu kan, lebih curiga lagi, kayaknya bukan. Ya udah tua kan nggak ada tampang perempuannya, mungkin sudah agak menurun, namanya udah tua. Iya kan, tampak zohirnya kan menurun. Pokoknya intinya begitulah, walaupun ya nggak terlalu kru, tapi itu agak lumayan ramah, terkenal tuh. Ya akhirnya pada tanya kenapa Ustadz? Dikira teroris apa segala macam, karena masanya waktu itu ramai teroris. Hanya saya sampaikan nih, nenek kita satu ini memang ya alhamdulillah lah ya, sekali-kalinya ke tanah suci langsung punya urusan dengan imigrasi, sebab karena namanya Maisarah. Ya, namanya Maisarah itu laki, kalau di Arab itu namanya Maisarah laki. Nah, yang tadi sama, ketika Nabi berjalan di usia 20 tahun beliau itu kan bersama dengan Maisarah. Istilahnya itu direktur operasionalnya Khadijah kala itu sama tuh, ketemu dengan pendeta dan disuruh pulang juga sama ya. Tapi kita tahunya hanya sekedar itu. Sebenarnya di balik itu justru peran nubuwah itu yang membuat Nabi kala itu diterima bahwa beliau menjadi nabi. Kalau nggak ada peran nubuwah, tidak ada peran nubuwah itu artinya berita menjadi nabi. Di kitab-kitab sebelumnya mungkin nggak akan bisa nabi itu diterima untuk bisa menjadi nabi. Makanya kalau kita lihat, yang paling cepat Nabi itu diterima, itu di kalangan-kalangan yang tidak komunis. Kalau di kalangan-kalangan yang tidak percaya Tuhan, dia tidak punya kitab suci segala macam, susah. Bicara apa Muhammad? Apaan Muhammad? Tapi kalau kita bicaranya dengan orang Kristen, bicara dengan orang Kristen, bicara dengan orang Yahudi, mudah. Sebab di kitab mereka ada. Akan ada Nabi akhir zaman. Nah, waktu ngomong Nabi, masuk. Tapi ketika ngomongnya tidak dengan orang yang punya pemahaman itu kan, Nabi aja bingung. Apa Nabi? Ya. Oh ini mendapat wahyu. Apalagi wahyu? Coba bicara sama
sama orang Rusia yang komunis misalkan, atau orang Cina di RRT sana yang Tiongkok yang komunis, kan bingung. Makanya kan Islam kayaknya agak sedikit menghambat. Tapi kalau di tempat-tempat yang Syam, dulu itu Romawi semuanya, Syam itu Romawi. Kalau nggak Nasrani, Yahudi. Sekarang jadi negeri Muslim. Mesir dan sebahagian utara Afrika, itu kalau nggak Yahudi, Nasrani. Sekarang jadi Muslim. Ya, yang berkahnya Indonesia ini aja. Indonesia ini nggak tahu dulunya apa, tapi alhamdulillah gitu ya. Bisa juga. Nasrani bukan, Yahudi bukan, tapi nerima Islam memang lain nenek moyang kita itu. Memang kita itu tulangnya tulang surga lain. Jadi hanya ditadatangi ulama jumlahnya 9 gitu kan, Wali Songo pencar dari ujung sampai ujung, semuanya jadi Islam. Masya Allah, luar biasa. Nah, itulah dia. Tapi intinya karena itu tadi nubuwah. Jadi karena nubuwah itulah Nabi itu bisa mudah diterima. Sebenarnya Bapak dan Ibu, di detik-detik Nabi lahir itu paling genting untuk hidup seorang Nabi Muhammad. Paling genting. Kenapa? Karena semua Yahudi berencana membunuh Rasul. Membunuh seseorang yang tanda-tandanya jelas. Nah, itu kan sesuatu yang sangat memungkinkan terjadi. Ya, kalau bunuh, cirinya apa? Laki-laki. Waduh, laki-laki, repot, banyak laki-laki. Tapi ini enggak, ciri-cirinya mudah. Di antara ciri-ciri mudah yang disampaikan di riwayat ketika beliau ke Syam di usia 9 tahun, yang diriwayatkan di usia beliau, bahkan sebelumnya, di usia beliau baru lahir, dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah ke Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Semua kondisi berubah. Yang tadinya namanya ontaknya Halimah ini kurus, jalan susah. Dia bawa kambing nggak keluar, diperah susunya nggak keluar. Anaknya nangis terus. Begitu bawa Nabi, berubah. Ini ontak kurus tidak langsung jadi gemuk, tidak. Ya, kan repot kalau dari kurus jadi. Tapi itu kuat gitu. Nah, kambingnya itu diperang nggak habis, diperang nggak habis. Kan mudah kan untuk melihatnya. Bani Sa'ad itu yang luar biasa lagi. Bani Sa'ad itu nggak jauh dari kampung Bani Sa'ad itu ada kampungnya Yahudi. Coba. Ya kan? Ini kan kalau kita dibikin sinetron gitu kan, aduh ngeri, jangan dibawa ke sana. Karena Yahudi udah niat untuk membunuh. Kalau memang itu bukan dari bangsa Yahudi, dan Nabi Muhammad bukan dari bangsa Yahudi, Quraisy. Dan ketika datang ke sana Bani Sa'ad berubah langsung. Yang tadinya tandus jadi subur, yang tadinya namanya hewan itu pada kurus-kurus, sekarang jadi gemuk-gemuk, yang tadinya sering panas, sekarang jadi banyak awan menaungi. Karena Nabi itu, dari beliau itu melakukan perjalanan, sampai beliau wafat, tidaklah beliau jalan kecuali awan di atas. Jadi kan gampang kan? Ya, lewat awan. Jadi kalau umpama ciri-cirinya, kalau lagi jalan, awan di atasnya, kan gampang. Oh, ini orangnya gitu kan. Tinggal ngelihat kalau di bawah awan itu kafilah yang jumlahnya banyak, oke lah. Tunggu. Kemungkinan kalau ada 50 berarti kemungkinan 50 ini. Makanya kenapa masyhurnya ketika jumpa dengan pendeta itu, ketika jumpa dengan Maisarah ketika Nabi sedang berada di bawah pohon. Lagi sendirian, yang lain pada ngurusin dagangan, Nabi mau istirahat. Di bawah pohon itu awannya di situ. Kan udah nggak mungkin. Pas ini. Yang lain pada lari ke sana itu nggak ada awan datang, yang ini awannya di atas. Belum lagi kalau ketemu batu, Assalamualaikum. Tuh, coba. Kan gampang nyarinya. Ya kan? Ketemu batu, Assalamualaikum. Bukan ketemu beo, bukan ketemu batu, Assalamualaikum. Udah banyak sekali, makanya semua Yahudi itu meringsak masuk. Nah, cuma nanti kita akan ceritakan di mana letaknya para Yahudi itu melemah untuk membunuh Nabi, ya. Nah, itu nanti kita akan ceritakan. Tapi intinya ahamiyahnya di antaranya adalah kita memahami tentang nubuwah. Ini manusia yang akan kita ceritakan ini ada nubuwah. Jadi kalau nanti ada abqari, ada kecerdasan yang dikisahkan dari kisah-kisah hidup beliau, nggak semata-mata itu. Itu adalah bahagian daripada nubuwah. Ya. Sebab itu, apa nanti konsekuensinya kalau kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu nubuwah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka tidak lain dan tidak bukan apa yang dikerjakan oleh Nabi itu menjadi satu panduan. Ya, menjadi satu panduan. Nggak ada dari beliau itu yang hidup itu bukan nubuwah, itu tidak ada. Ya, semuanya atas wahyu. Itu satu. Jadi kita memahami Rasul dari sisi nubuwah, bahwa ini adalah Nabi. Yang kedua,
Yajidal insan الثاني أن يجد الإنسان بين يديه صورة المثل الأعلى lil mathalil a'la. المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة القادمة. Baik, cukup sampai sini. Yang kedua, an yajidal insan baina yadayhi surah lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayah al-fadilah. Jadi kita punya contoh itu yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau contoh ya contohnya Nabi, mau contohnya Nabi. Kemana saya cerita tuh sama Jishaf yang punya travel. Gimana caranya meningkatkan penjualan. Supaya banyak yang daftar di Jejak Imani. Ikut aja kisah Nabi ketika ingin berangkat umroh atau ingin berangkat umroh qadha atau ingin berangkat haji wada. Karena umroh beliau itu hanya dalam waktu 3 hari, di umroh pertama terkumpul 1.500. Umroh qadha agak panjang ya, itu terkumpul 3.000. Haji wada dalam waktu tidak kurang dari 2 pekan atau 3 pekan terkumpul 120.000 jamaah. Wah, ini kan prestasi. Ya. Itu diantara contoh gitu. Kalau kita ingin melihat bahwa mempelajari Nabi karena keinginan untuk menjadikan itu sebagai mathalul a'la, contoh tertinggi dalam kehidupan. Sekarang ini banyak orang mengomentari perilaku orang. Ya, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Ya silahkan aja nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya di hidup kita yang sangat terbatas ini dari segi waktu hidup di dunia, lebih baik kita itu mengomentari perilaku Rasulullah. Bukan mengomentari dalam perihal negatif itu ya, tapi mengomentari dalam rangka untuk mengoreksi diri sehingga bisa mengaplikasikannya. Ya kan, kadang-kadang kan kita lebih banyak membicarakan yang dibicarakan oleh TV lah. Atau kalau nggak pakai TV yang dibicarakan oleh media sosial. Kalau saya meminimalisir itulah. Ya, supaya apa? Ya nonton boleh supaya kita juga tidak menjadi orang yang buta dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi minimal sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak untuk kita telaah, kita teliti, kita komentari dalam tanda kutip. Contoh misalkan komentar itu begini. Suami istri lagi mau sarapan. Ya. Karena Nabi itu adalah mathalul a'la. Sambil ngobrol tuh di antara berdua. Kalau sarapan itu Nabi gimana sarapannya ya? Begitu kan. Ya, itu contoh. Kemarin ada masjid tanya ke saya, Ustadz tolong berikan fatwa. Fatwa tentang apa Pak? Fatwa tentang hukum anak-anak ke masjid ini. Karena kita jadi nggak konsentrasi ini di masjid gara-gara anak-anak kecil ini pada ribut semuanya. Wah kalau fatwa mintanya ke MUI Pak. Tapi kalau umpama saya suruh jawab, saya jawablah. Tapi saya lihat di situ sedang pada agak sedikit menegang. Kalau saya ceritakan tentang dalil-dalil, itu satu dengan yang lain pasti akan pada ribut. Maka saya jawabnya dengan kisah aja. Dulu pernah Nabi SAW sujud lama nggak bangun-bangun. Sampai sahabat itu kok lama amat. Gitu. Begitu bangun, setelah itu Assalamualaikum, sahabat yang di belakang tanya, ya Rasul apa tadi ada ayat turun? Kata Rasul dengan senyum, enggak. Lah terus kok lama banget sujudnya, apa yang dibaca? Enggak ada yang dibaca juga. Kok lama? Lama karena ini anak saya Hasan Husain lagi pada main di atas punggung. Coba satu, kalau namanya anak kecil main, kira-kira mainnya diem-diem. Apa main? Diem, apa rame? Rame. Ini anak bukan anak condet ya. Bukan anak BSD Bintaro, anak Arab. Umumnya gitu loh, kalau Arab ini kan lebih heboh dibanding dengan yang lain. Walaupun ini Sayyidul Fata gitu ya, Sayyidus Syabab, Hasan dan Husain. Tapi tetap aja lah, kalau itu kan masih anak-anak kecil, masih rame. Satu, itu para sahabat gak pada bingungin ngomongin itu. Gak ada yang bilang. Yang ditanya, tadi apa ada wahyu? Nah gitu ya. Bukan yang ditanya, ribut banget nih, cucu Nabi ribut. Nggak ada. Riwayat itu nggak ada. Padahal pasti ribut namanya main di sini. Bukan cuma duduk terus diem aja, enggak. Ribut tuh. 2 lagi bukan 1. Hasan Husain tuh bapaknya Ali. Ya.
Bapaknya Ali itu maksudnya radhiyallahu anhu seorang pendekar, maka anaknya juga bukan orang yang ya standar anteng, enggak. Makanya Abu Bakar sampai kalau lagi setelah itu sampai ngomong, hanya ada 2 manusia yang pernah menunggangi makhluk terbaik. Siapa? Hasan Husain. Karena menunggangi Rasulullah, nggak ada yang berani selain itu. Ya, yang lain paling menunggang. Nabi sendiri menunggangi buruk. Sedangkan Hasan Husain menunggangi Rasulullah. Coba bayangkan, itu kan dijadiin kuda kan. Nah di sininya kata Nabi, di punggung kuda kan, gitu. Naikin Rasulullah. Coba, nggak ada manusia yang berani seperti itu. Tapi pasti rame. Dan nggak ada ceritanya yang sahabat, yang ditanya oleh sahabat, apa ada wahyu turun? Hanya itu saja. Dan sahabat ini bukan orang Solo, yang ketika bertanya pakai agak sedikit, nggak langsung tanya to the point, nggak, tapi Rasul, apa tadi ada wahyu turun? Nggak ada, tapi kok ribut banget? Nggak begitu. Ya udah pokoknya, ada wahyu turun nggak? Nggak ada, ya sudah. Rasul yang jawab, kenapa kalau gitu lama? Cucu saya main. Ya udah, cucu main. Dah habis itu. Cuman sekali? Enggak. Masa habis itu nggak ke masjid-masjid lagi? Ya ke masjid, cuman nggak diriwayatkan lagi dengan riwayat yang lain. Sebab apa? Sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Tapi hari-hari lah. Namanya Nabi bawa cucunya ke masjid, ya. Hari-hari, udah main aja. Dan itu nggak ada persoalan. Terus saya bilang, jadi kalau ada yang membawa anak ke masjid, ribut, biarin. Namanya juga belum tamyiz. Ya, belum balik, belum tahu mana benar, mana enggak. Kalau yang ribut bapak-bapaknya, nah itu baru dimarahin. Bapaknya naik kuda-kudaan, nah itu dimarahin. Ya. Kalau anak kecil ya biarin aja, namanya anak kecil kan, susah itu. Nah itu contoh gitu. Jadi kita mengambil itu sebagai, itu satu di antara jutaan mungkin nanti dari pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu langsung bisa memberikan satu gambaran lah, kurang lebih begitu. 3. Jam berapa? Jam 12. Ya baik, sudah jam 12.